A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sampul Hitam. Untuk cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Susu Kalajengking. Cerita ini ditulis oleh Novita Jungkook. Dan tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk kelanjutan cerita ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Nessa geragapan kaget saat membuka mata setelah mimpi buruknya. Dia sangat ketakutan ketika melihat ada wanita yang gantung diri. Gadis ini sama sekali tak punya kemampuan apa-apa. Hanya dia anaknya mangkurat yang normal. Nessa juga tidak tahu bahwa ibunya adalah sosok kuntilanak merah. Namun dia cuek saja walau ibunya menghilang. Karena mereka memang terbiasa hidup masing-masing. Bahkan saat di kota pun dia tinggal sendirian menyewa apartemen. Baru sekarang tinggal bersama keluarga karena mereka jatuh miskin dan tinggal di desa. Soal Tessa pun dia tidak tahu sama sekali. Padahal adiknya sudah mati dan dibakar oleh ayahnya agar tidak menimbulkan jejak. Lagi pula siluman memang matinya harus dibakar agar tidak ada kerusuhan. Bisa saja Tessa bangkit lagi dan malah menyebabkan kekacauan. Brengsek, mimpi kau seram sekali sih. Nessa bangun dan meminum air di gelas. Sekarang baru menunjukkan pukul 2 malam. Rumah terasa sepi karena Cakra juga jarang pulang. Dia lebih sering menginap di rumah kekasihnya. Jadilah Nessa yang menghuni rumah ini sendirian. Ketika air di gelas tinggal separuh, Nessa menaruhnya lagi di meja. Namun gadis ini langsung mual dan ketakutan. Dalam gelas itu bukan berisi air putih, melainkan darah yang sangat kental dan berbau anyir. Kenapa airnya berubah jadi darah? Nessa sangat takut. Ikutlah denganku, Nessa. Nessa menggigil ketakutan ketika ada suara yang muncul dan bayangan di jendela kamarnya. Bayangan sangat jelas. Nessa memberanikan diri untuk mendekati jendela kamar. Walau tangannya sudah gemetar tak karuan. Lolongan anjing malah menambah seramnya suasana. Rasanya jantung Nessa mau pindah ke kepala saking takutnya sekarang. Belum lagi tirai jendela terbuka. Nessa mematung tak bisa bergerak karena di hadapannya ada kaki yang tergantung. Untuk mendongaknya tidak berani. Keringat dingin membasahi tubuhnya karena rasa takut yang sangat luar biasa. Kaki itu terpampang jelas di depan matanya. Bahkan ada darah yang menitik membasahi lantai. Kau akan merasakan penderitaan, Nessa. Mari bunuh diri bersamaku, ujar suara itu. Jangan ganggu aku. Siapa kau sebenarnya? Aku tak punya salah padamu, isak Nessa ketakutan. Kau salah. Kau dan ayahmu bersalah atas kematianku. Suara itu sangat serak. Tidak, kumohon pergilah. Aku tidak tahu kesalahan ayahku. Nessa memang sama sekali tidak tahu. Baru saja mulut Nessa berucap demikian, entah dari mana datangnya sebuah tali yang tiba-tiba saja sudah menjerat lehernya. Nessa meronta-ronta karena sakit dan juga ketakutan. Sama sekali tidak bisa melihat siapa orang itu. Karena saat Nessa terbaring akibat lehernya dijerat, ada orang loncat-loncat di atas perutnya sambil terus mengucapkan kata-kata yang Nessa tidak mengerti. Rasa sakit sudah tidak bisa dikatakan lagi. Kembalikan kehormatanku. Aku tidak ingin mati seperti ini sebenarnya. Wanita memakai mukena itu terus bergumam lirih. Apa yang sudah terjadi padamu? Nessa memberanikan diri untuk bertanya. Kehormatanku. Ayahmu mengambil kehormatanku. Sentak hantu memakai mukena menampakkan wajahnya. Wajah yang sangat hitam dengan mata merah dan lidah terjulur keluar. Baru kali ini Nessa melihat sosok hantu.
Dia pingsan saking tidak kuatnya menahan rasa takut yang bergulat dalam dirinya. Hantu bermukena itu juga perlahan hilang bersama hembusan angin, meninggalkan Nessa yang masih tergeletak di lantai dengan lehernya terjerat tali bantal guling. Gadis yang sama sekali tidak mengenal dunia gaib itu akan terus berurusan dengan setan. Tidak ada yang peduli padanya. Cakra tak akan mau menolong adiknya karena dia lebih senang menghabiskan waktu bersama Fahira yang sangat cantik jelita. Gadis itu juga kaya sehingga dia bisa memakai harta sesuka hatinya. Singkat cerita, pagi hari Lita kaget melihat Bumima yang muncul dari rumah bagian belakang sambil membawa sekop. Bajunya juga berlumuran tanah kuning. Hati Lita berdetak tidak enak karena memang ibunya ini sangat tak tahu agama. Dia melongok melihat kuburan pamutar yang sudah acak-acakan. "Bibi apakan makam paman?" bentak Lita mencengkram tangan Bumima. "Apa sih kamu? Tadi malam kan hujan, jadi ku naikkan tanah yang longsor itu," bantah Bumima. Amarah Lita redup karena memang tadi malam saat menguburkan pamannya hujan deras, sehingga tanahnya longsor jatuh lagi. Mungkin karena itulah bunga-bunganya hilang tertimbun dengan tanah yang disekop oleh Bumima. Bumima menyentak tangannya yang dicekal oleh Lita. Dia bergegas menaruh sekop dan masuk ke dalam kamar mandi. Lita mengusap wajahnya kasar karena ia sangat gamang sekarang. Sisi hatinya masih tidak percaya bahwa pamannya sudah meninggal. Karena saat itu pamutar memang terlihat sehat-sehat saja. Tak ada penyakit yang dikeluhkan. Begitu juga dengan Sari. Dia meratapi bapaknya yang sudah tiada. Teringat percakapan terakhirnya saat di rumah sakit. "Kenapa bapak cepat sekali pergi? Maafkan Sari yang belum bisa membahagiakan bapak." Isak Sari mengelus foto almarhum. Karena kesehatannya yang belum membaik, kaki patah membutuhkan waktu yang lama untuk bisa berjalan normal lagi. Itu pun kalau bisa dia berjalan normal. Palingan nanti dia akan pincang seumur hidup. Angin dingin yang terasa sangat aneh meniup lehernya. Sari mulai mematung karena pastilah hantu itu datang lagi menemuinya. Sari sebenarnya sangat penasaran siapakah yang sudah mati dan jadi hantu. Kenapa hantu ini meneror dirinya terus-terusan? Pikirannya hanya Tania saja. Karena gadis itulah yang sudah ia bunuh. Namun melihat dari respon ibunya, tampaknya ini bukan Tania. Otak Sari sesungguhnya bingung mencari siapa sebenarnya dia. Tangan itu perlahan menyentuh pundak Sari dengan lembut. Sari bisa melihat bahwa tangan itu terlihat kurus hitam. Kukunya sangat panjang berwarna hitam dan runcing, lebih tajam daripada pisau dapur. Sari menahan nafas karena ketakutan. Takut membayangkan siksaan apalagi yang akan ia terima. "Bagaimana rasanya menderita, Sari?" Hantu itu bertanya dengan suara serak. "Siapa kau? Katakanlah siapa dirimu sebenarnya," lirih Sari. "Kenapa kau sangat ingin tahu siapa aku? Aku adalah orang yang menderita karena kau," bisik suara itu sambil menusuk kakinya Sari yang patah dengan kukunya. Sari menahan cerita yang akan keluar dari mulutnya. Walau rasanya sangat menyakitkan, perlahan hantu itu pergi bila sudah menyakiti Sari. Dia datang hanya untuk membuat wanita ini kesakitan. Arya mendatangi rumah pelayan yang kerja dengan Mangkurat. Mungkin bila mendesak mereka. Keberadaannya Mangkurat bisa ditemukan. Arya gagal menerawang pamannya itu ada di mana. Mungkin saja Mangkurat menggunakan tabir pelindung agar orang tidak bisa menemukan dirinya yang sedang sembunyi. Bersamaan dengan Fatma, Arya mendatangi rumah ujung desa. Pelayan ini adalah seorang duda yang dulu istrinya meninggal saat akan melahirkan. Fatma ikut bukan karena murni ajakan Arya. Purnamalah yang memaksanya untuk ikut bersama Arya. Tentu saja pemuda ini kewalahan mau menolak paksaan sang kakak. Selama perjalanan pun hanya keheningan saja yang melanda. Di pelupuk mata Arya sosok Fatma yang hanya menggunakan tester itu terus menari-nari.
Fatma mengira Arya diam karena masih berduka tentang kematian Punai. Memang Arya sedih saat Punai meninggal dan secara tragis pula. Namun dia lebih meratap saat ditinggal Bularas, ibu yang sangat ia cintai dengan sepenuh hatinya. Pokoknya Ibu Laras adalah ibu favoritnya. Kenapa sepi sekali rumahnya? Apa mungkin sudah berangkat kerja ya? Ucap Fatma menatap sekeliling. Tidak mungkin lah, ini masih terlalu pagi. Sangkal Arya segera melangkah ke rumah. Memang hanya keheningan saja di rumah ini. Arya mengetuk pintu sambil mengucap salam. Namun sama sekali tidak ada sahutan dari dalam. Kesabarannya mulai menipis karena orang di dalam seolah ingin main-main dengan Arya. Padahal Arya datang dengan hati yang panas. Pak, tolong buka pintunya. Saya perlu bicara. Arya gak berteriak. Mungkin memang sudah tidak di rumah, Mas. Ini sepi sekali. Fatma juga melihat samping rumah. Ini baru jam 6. Mana ada dia berangkat sepagi ini? Arya tetap kekeh. Hingga mata Fatma mendelik saat melihat di bawah pintu ada darah yang mengalir. Darah itu seperti baru. Terlihat masih merah dan segar. Belum ada kering sedikit pun. Itu darah, Mas. Pekik Fatma agak menjauh. Arya juga refleks menjauh karena kaget. Pasti ada yang tidak beres di dalam. Maka ia langsung mendobrak pintu. Dan ternyata pintu itu tidak dikunci. Pemandangan di dalam jauh lebih menakutkan lagi. Fatma tak bisa bergerak saking kagetnya. Dia gantung diri. Fatma agak tidak percaya melihat pelayan yang tergantung itu. Ini masih hangat. Mungkin saja dia baru gantung diri. Lirik Arya lemas karena gagal mendapatkan saksi. Apa dia merasa bersalah dan ikut gantung diri? Tebak Fatma ikut memegang. Baru saja tangan itu menyentuh kaki pria yang tergantung. Fatma doyong karena mendapatkan tayangan masa lalu. Langsung digenggamnya erat kaki itu agar dia tidak jatuh. Karena bila sudah terlepas, maka bayangan itu hilang dan tidak bisa diulang lagi. Arya heran karena Fatma tampak sangat ketakutan dengan mata terpejam dan tangannya memegang kaki mayat. Dia paham bahwa gadis ini mendapat terawangan. Untuk menenangkan pikirannya, Arya pun memegang pundak Fatma. Sekitar 10 menit Fatma terdiam dengan apa yang sudah ia lihat. Keringat membanjiri keningnya karena dia juga harus mengeluarkan tenaga untuk mendapatkan terawangan ini. Hidungnya mimisan dan kemudian dia membuka matanya seperti orang yang baru bangun tidur. Nafasnya memburu antara takut dan juga emosi. Apa yang kamu lihat, Fatma? Arya sudah sangat penasaran. Bisakah kita pergi dulu dari sini? Aku tidak berani mau bercerita di sini, Mas. Fatma memegang lengan Arya karena kakinya gemetaran. Arya bisa melihat memang Fatma sangat ketakutan sekarang. Maka dia pun membawa Fatma pergi dari sini, mengabaikan mayat yang masih tergantung itu. Mereka meninggalkan rumah dan pergi menuju pinggiran sungai yang batunya besar-besar. Katakanlah, Fatma. Aku tidak sabar mendengarnya. Di sini aman. Arya mengajak Fatma duduk. Memang benar dia adalah orang yang membantu pria yang memperkosa Bunai. Dia bukan bunuh diri. Bunai yang menggantungnya. Lirik Fatma karena takut didengar orang. Apa yang kau katakan, Fatma? Arya tercengang tidak percaya. Ibu Nai jadi arwah penasaran. Dia pasti akan membalas semua orang yang menyakitinya. Fatma berkata serius. Ya Allah, bagaimana ini? Aku takkan bisa menyempurnakan arwah ibuku. Sampai memang dia kau tetapkan meninggal. Arya tertunduk lesu. Fatma juga bingung sekarang. Entah bagaimana nanti Arya akan mengurus arwah ibunya yang berkeliaran karena dendam. Sedangkan arwah bunuh diri memang tidak mudah untuk disempurnakan. Karena mereka meninggal belum pada waktunya.
Dengan jelas tadi Fatma melihat bahwa pelayan itu awalnya baru bangun ketika pukul 3 subuh. Namun ada yang mengetuk pintu. Dia pun segera membukanya karena mengira itu adalah sang juragan. Tapi saat dibuka sama sekali tidak ada orang. Pelayan itu pun menutup pintu kembali. Saat berbalik dia melihat hantu yang memakai mukena dengan wajah hitam legam dan matanya merah menyala. Itulah yang membuat Fatma tadi gemetaran juga. Dia ikut takut melihat hantunya Bunai yang sangat menyeramkan. Hantu Bunai segera menyakiti pelayan itu dengan seutas tali kambing. Pelayan itu meronta-ronta karena lehernya yang dijerat sangat sakit. Tapi hantu Bunai semakin terbang ke atas langit-langit rumah. Dan pelayan kejang karena lehernya terikat kuat. Bahkan leher itu juga keluar darah karena saking kuatnya jeratan itu sehingga melukai leher. Darah itulah yang menetes dan bisa dilihat oleh Fatma dan Arya tadi. Aku harus bagaimana, Fatma? Arya menangis kebingungan karena sedih memikirkan nasib ibunya. Mungkin Mbak Pur bisa tahu solusinya, Mas. Atau kita bisa tanya Habib. Semoga saja Bunai bisa disempurnakan, hibur Fatma. Kamu sudah tahu jawabannya, Fatma. Jangan membuatku berharap lebih. Ibu takkan bisa sempurna sebelum ajalnya memang datang, sangkal Arya. Fatma menarik nafas panjang karena itu memang benar adanya. Arya pasti sangat bingung memikirkan nasib sang ibu yang akan terus gentayangan. Bukan hanya gentayangan karena tidak diterima bumi. Dia juga akan terus gantung diri mengulang cara kematiannya sampai ajal sungguhan datang. Sudah jangan menangis terus, Mas. Mari kita cari pelayan lain yang bisa tahu di mana Amangkurat berada, ucap Fatma. Arya hanya diam saja karena dia sungguh sedih sekarang. Sedih dan juga bingung karena tak tahu harus berbuat apa. Fatma kaget ketika Arya menyentak tangannya dan membawa tubuh mungil ini ke dalam dekapannya. Jantung Arya yang bertalu-talu bisa dengan jelas Fatma dengar. Singkat cerita, pemilik agensi sedang banyak pikiran dan tidak bisa diganggu. Mereka juga takut salah ucap sehingga malah membangunkan singa yang sedang sedih itu. Kelima setan ini asik gibah sendiri biar tidak mengganggu Purnama dan Arya. Mereka sedang punya urusan penting tentang ibu mereka. Padahal Nilam sudah menemukan pusaran sungai untuk memandikan pocong. Namun urung untuk memberitahu Purnama. Biarlah pocong menunggu sedikit lebih lama agar urusan mereka selesai dulu. Kasihan juga melihat dua beradik yang sedang sedih itu. Maharani juga nelangsa melihat adiknya tertimpa masalah. Oleh sebab itu dia tidak berani banyak tingkah. Takut bila dihajar pula oleh Purnama. Mereka bicara untuk yang penting-penting saja. Malahan sampai sekarang Arya juga belum kembali. Padahal hari sudah siang. Aku menduga kalau Bu Mima itu mendapat uang dari hal yang tidak beres, cetus Nilam. Nih bocah ngapain ngomongin dia sih? Biarlah itu urusan orang kampung sana, sewot Maharani. Heh kuntilanak, aku ini orang kampung sana, Nilam tak kalah sewot. Biarpun kau orang kampung sana, tidak usah kau bahas wanita gila itu. Aku sedang mumet memikirkan adikku, sentak Maharani. Bukan kau saja yang pusing, Ran. Aku juga kasihan melihat Purnama dan Arya. Nilam berkacak pinggang. Bohong saja mulutmu. Kalau kau peduli pada mereka, kenapa kau masih sibuk membahas wanita gila dari kampungmu itu? Maharani pun berkacak pinggang. Tiga setan yang lain mulai tegang karena perdebatan agak memanas. Jati Landak sudah siap mendekati gebetannya dan pocong siap di sebelah Nilam juga. Kisito yang masih anteng mendengarkan debat panas bahkan lebih panas dari debat capres. Karena kampungku sana juga ada masalah. Wong aku cuma ngomong gitu saja kok. Kau kan bisa bilang baik-baik kalau tidak mau membahas si Mima. Nilam juga emosi. Kalian jangan bertengkar lah. Kenapa malah ribut begini?
Jatilandak berusaha melerai. "Ayo kita bicara santai lagi. Ayolah." Pocong mengajak Nilam duduk. "Diam kalian. Kalau tidak mau melihat, sana pergi yang jauh." Maharani memarahi dua setan itu juga. Sontak mereka pun terdiam, tak berani lagi mau berkata-kata. Kisito yang aman sambil tersenyum mengecek dua setan yang habis kena marah. Dia tertawa tertahan agar kuntilanak yang sedang debat itu tidak dengar. "Aku ini sedang pusing memikirkan Purnama dan Arya. Ngapain juga kau bahas dia?" Maharani masih dikuasai emosi. "Kau ini kenapa sih, Ran? Kalau memang tidak suka ya sudah. Kenapa malah memperpanjangnya?" Nilam juga emosi. "Nada bicaramu yang membuatku tambah emosi. Lagian aku mual mendengar nama keluarga Sari," sengit Maharani. Nilam malah melepaskan serangan karena sudah tak bisa lagi menahan emosinya. Maharani yang tidak menyangka akan diserang pun jadi melanting menabrak tembok rumah. Dia segera bangkit lagi dan melepaskan serangan untuk Nilam. Tapi Nilam sudah waspada dan mudah menghindarinya. "Ini kenapa malah serius begini? Kita harus bagaimana?" Pocong cemas tak karuan. "Diam saja di tempatmu. Kalian bisa jadi dodol kalau ikut bertengkar," peringat Kisito. Jatilandak juga duduk lagi karena takut mendengar ucapannya Kisito. Padahal tadi sudah siap mau melerai. Terpaksanya jadi penonton yang setia. Akibat pertengkaran dua kuntilanak ini, awan hitam mulai berkumpul seolah mau hujan. Angin juga bertiup kencang. Para warga segera masuk ke dalam rumah karena mengira akan ada badai. Nilam terkena tendangannya Maharani dan menabrak pohon kelapa. Maharani semakin maju karena melihat lawannya terkena. Namun Nilam juga tak kalah gesit. Dia mengincar leher belakang Maharani. Maharani terpekik karena pukulan Nilam sangat kuat. Lehernya terasa kram dan kesemutan. Pertengkaran terus terjadi. Angin kencang berulang kali menabrak tembok tempat laundry juga. Bahkan drum air sampai pecah dan jatuh ke tanah sehingga airnya berserakan di mana-mana. Kedua kuntilanak sama-sama terpelanting ke tanah dengan dada terasa sesak. Mau bergerak bangkit juga tidak bisa, seolah ada tali yang mengikat mereka berdua. Tiga setan lain juga kaget dan siap menghampiri. Namun dari sebelah rumah muncul pemuda yang sangat tampan itu. "Habislah kalian." Kisito duduk lagi. Jatilandak dan Pocong juga duduk lagi tak berani bergerak. Aryalah yang menghentikan pertengkaran dua kuntilanak itu. Dengan jurus benang sutra dia mengikatnya agar mereka tidak bisa bergerak. Arya menggerakkan tangannya sehingga membuat dua kuntilanak itu bangun terduduk dan terikat kencang. Mereka beradu punggung. "Jangan menguji kesabaranku terus," Arya berkata serius di hadapan dua kunti. "Mereka tadi hanya main-main kok, Ar. Jangan marahi mereka ya." Kisito berusaha membela dua kunti. Namun tatapan Arya yang sangat tajam membuat dia bungkam. Tidak berani membuka mulut karena saking takutnya melihat kemarahan Arya. Orang yang sangat jarang marah, namun ketika marah sangat luar biasa. "Renungi kesalahan kalian. Sampai kalian sadar barulah benang ini putus sendiri," Arya berkata dan langsung pergi. Setelah Arya pergi dari sana, barulah ketiganya berani menghampiri Maharani dan Nilam. Mereka berusaha untuk melepaskan benang berwarna biru yang sangat berkilau itu. Nilam dan Maharani sama-sama terdiam karena masih marahan. "Coba pakai pedangmu," suruh Pocong. Jatilandak pun mengeluarkan pedangnya untuk memotong benang itu. Dia mengambil ancang-ancang untuk memotongnya. Takut juga bila malah melukai dua kunti tersebut. Sedangkan Pocong dan Kisito menjauh karena takut melihat pedangnya Jatilandak yang sangat besar. Meski bentuknya tipis dan kecil,
Namun benang itu tidak bisa putus walau ditebas dengan kekuatan penuh oleh Jatilandak. Malahan melawan seperti kerasnya baja, berdenting keras. Tangan Jatilandak saja bergetar karena saking kuatnya getaran dari benang. Pedang itu bergetar keras seolah merasa tidak sanggup memutusnya. "Apa mungkin pedangmu hilang kekuatan?" tanya Pocong. "Mana mungkin?" Sangkal Jatilandak juga bingung sebenarnya. "Coba kau potong jambulnya, Pocong," suruh Ki Seto. Satu kali tebasan saja jambul itu hilang dari kepala Pocong. Kini dia menjadi pocong botak karena sudah tidak punya jambul. Jatilandak pun segera mencoba pada benang itu lagi, sedangkan Pocong mencari jambulnya yang melanting. "Sudahlah Mas, tidak mungkin ini bisa diputus," cegah Maharani. Memang Maharani mulai menyadari bahwa dia harus sama-sama dengan Nilam untuk menyadari kesalahannya. Pedang Jatilandak tak mungkin kuat memotong benang sutra. Sari melihat ibunya yang sudah siap dengan bentuknya hampir mirip ondel-ondel. Makeup yang sangat tebal luar biasa menghiasi wajahnya. Emasnya dipakai semua untuk pamer kepada orang-orang. Hari ini dia mau pergi ke dokter gigi untuk membuat gigi palsu, karena gigi depannya ompong usai dihajar oleh Purnama. Rasanya dia sekarang menjadi hidup lagi. Beda halnya dengan Sari yang merasakan sakit tak kunjung usai. Kakinya masih sakit akibat patah. Belum lagi goresan-goresan kecil yang ada di tubuhnya. Rasa ketakutannya juga sangat besar karena hantu yang penuh dendam itu tak pernah berhenti untuk mengusiknya. Bahkan bila saja bisa, Sari ingin menggantikan bapaknya meninggal. Rasa bosan hidup mulai berkelayut di hati wanita ini. Sari tak kuat dengan cobaan yang terus melanda hidupnya. Tak peduli walau sekarang Bu Mima terus mengurus dirinya dengan uang dan juga obat-obatan mahal agar dia cepat pulih. Mbak Uru juga sudah datang dan setiap pagi juga mengurus dirinya. Sari sudah kehilangan semangat hidup karena tidak tahan dengan gangguan setan yang datang silih berganti. Sejuta penyesalan bersarang dalam dada karena sempat salah jalan. Tadi subuh dia menyempatkan diri untuk sholat taubat. "Kamu ndak masuk kerja, Lid?" Sari melihat adiknya yang termenung karena sedih dengan kehilangan sang bapak. "Aku dikasih izin sama bos," jawab Lita singkat tanpa menoleh. "Aku tahu kamu sangat kehilangan bapak. Andaikan saja bisa, lebih baik aku saja yang mati. Bosan aku hidup begini terus." Sari duduk di kursi roda dengan kaki diluruskan. "Mana bisa takdir ditukar. Itu sudah menjadi garis hidup paman. Semoga saja paman tenang di surga," Lita berkata lirih. Air mata Sari mengalir deras karena ingat dengan kisah bapaknya yang banyak menderita karena Bu Mima sangat kejam pada suaminya. Pak Mutar banyak mengalah kepada sang istri. "Kakak jangan putus asa. Nanti kakak pasti sembuh," hibur Lita. "Sebenarnya aku tidak kuat, Lita. Hantu itu terus saja datang untuk menyakitiku. Aku harus minta tolong pada siapa?" Sari begitu putus asa. Lita mendekati kakaknya yang menangis karena sungguh bingung dengan hidupnya. Lita juga sudah tahu dengan hantu yang sering datang mengganggu dan menyakitinya. Yang bisa menolong mereka hanyalah Habib dan anak-anaknya. Lita tidak mau berurusan dengan dukun. "Aku akan mencoba minta tolong dengan Habib. Semoga beliau mau menolongmu," putus Lita. "Dia tidak akan mau. Aku harus bertobat dulu." Sari menahan langkah adiknya. "Makanya kakak jangan putus sholat dan banyak berzikir. Mau tobat itu jangan setengah-setengah." Lita agak keras bicaranya. Sari mengangguk dan bertekad untuk taubat sungguhan. Menyerahkan hidupnya kepada Sang Maha Kuasa dan melepaskan semua yang sudah ia kejar. Lita pun mendorong kursi roda kakaknya ke rumah Habib. Mbak Uru tanya diam karena dia juga kasihan melihat Sari yang begitu menderita.
Banyak warga yang melihat Sari dengan tatapan aneh. Ada juga yang kasihan melihatnya. Lita tak peduli lagi karena tujuannya adalah rumah Habib, agar kakaknya bisa 100% lepas dari gangguan setan yang sangat jahat tersebut. Assalamualaikum. Lita mengucap salam dengan hormat. Waalaikumsalam. Masuk nak Lita. Umi menyambut kedatangan mereka. Habibnya ada Umi, tanya Lita menyalami tangan wanita itu. Sari juga bersalaman sambil berharap bahwa tidak ada Purnama di sini. Dia sangat takut sekarang dengan Purnama yang sangat luar biasa kejamnya. Ada apa nak? Habib keluar dengan pakaian rapi. Melihat Sari juga ada di sana. Sepertinya Habib tahu maksud kedatangan mereka berdua. Dia menghela nafas berat dan kemudian duduk bersama. Kondisi Sari sangat parah akibat tertimpa pohon kelapa. Siapa kau sebenarnya? Habib menatap Sari tajam. Apa? Sari agak kaget karena ditanya demikian. Habib berdiri di samping Sari dan melihat tempat kosong ini. Namun disitulah hantu itu berdiri. Kini dia tidak bisa lari karena sudah tertangkap oleh Habib. Jangan ikut campur urusan wanita ini. Dia harus menderita. Geram hantu. Siapa kau? Bentak Habib. Hantu itu masih berusaha melawan melepaskan diri dari jeratan Habib. Namun tidak bisa karena kekuatan Habib lebih besar. Di tangan pria ini ada tasbih yang sangat kuat. Dia tak akan mampu melawan. Namaku Santi. Suaminya membunuhku. Teriak hantu yang ternyata bernama Santi. Kenapa Kolopati membunuhmu? Apa yang sudah kau lakukan sehingga dia murka padamu? Habib langsung tahu kalau yang membunuhnya Kolopati. Hantu Santi terdiam karena dia mati akibat tulangnya sendiri. Andaikan dia tidak datang menemui Purnama untuk bekerja sama, maka Kolopati tidak akan murka kepadanya. Sebenarnya dia mati akibat tulangnya sendiri. Rasa iri yang begitu besar kepada Sari karena temannya ini lebih lari saat berdagang apem. Jasadku dimakan burung gagak dan sama sekali tidak ada yang tahu. Aku tidak bisa menerima ini semua. Pekik Santi. Pergilah dari sini. Jangan kau ganggu lagi anak ini. Usir Habib. Tidak akan. Dia harus mati denganku juga. Tolak Santi begitu keras kepala. Karena hantu ini menaruh dendam yang sangat kuat kepada Sari, Habib tidak akan membiarkannya begitu saja. Apalagi setelah melihat Sari sudah melakukan sholat taubat. Mungkin saja nanti wanita ini akan bertaubat sepenuh hati. Habib membaca doa yang sangat ditakuti oleh para jin. Air yang ada dalam gelas bergejolak seperti sedang dimasak sampai mendidih. Santi meronta-ronta karena ketakutan. Lampu rumah berkelip-kelip merasakan gejolak kekuatan pria tua ini. Panas! Santi menjerit kepanasan dan tubuhnya terkelupas akibat air yang Habib siramkan. Air yang disiramkan bagi bangsa jin sangatlah panas. Santi mengepulkan asap hitam yang sangat pekat. Lampu pecah karena teriakan Santi yang melengking keras. Rumah juga bergetar seakan terkena gempa. Sari berpegangan erat pada tangan Lita karena dia sangat takut sekarang. Takut bila Santi mengajaknya pergi juga. Tenanglah kak. Semoga Habib bisa mengusir dia. Lita memeluk kakaknya. Kasihan juga dia. Hidupnya banyak tersakiti dengan setan. Bisik Rinjani. Untung hantu Santi memang bisa dimusnahkan oleh Habib. Sebenarnya menghilangkan hantu Santi bukanlah hal yang sulit. Namun Habib ingin Sari sungguh bertobat dulu. Singkat cerita, malam ini Arya berhasil menemukan keberadaan Amangkurat. Berkat bantuan dari anak buah jinnya yang sudah pernah ia taklukkan, keberadaan Amangkurat akhirnya bisa terendus juga. Dia hanya pergi sendirian untuk mengurus pamannya.
Purnama tidak tahu karena memang belum diberitahu oleh Arya. Lagi pula kan Arya tinggalnya di rumah depan, sehingga Purnama tidak melihat pergerakan adiknya. Tengah malam Arya berangkat menuju tempat yang lumayan jauh. Amangkurat memilih hutan larangan untuk bersembunyi. Mungkin saja dia menghuni bekas rumah para sakta cadar merah. Dia juga sangat bingung sekarang karena tidak bisa bergerak leluasa. Sialan, kenapa juga Sinai harus bunuh diri? Umpat Amangkurat karena merasa rencananya gagal. Amangkurat memang sudah memperkosa Nai untuk mendapatkan anak ular, supaya anak itu nantinya bisa mengambil uang dari bank gaib dengan jumlah yang sangat banyak. Dengan begitu dia bisa kaya tanpa harus bekerja keras. Ternyata Nai tahu maksud jahatnya Amangkurat. Mau melawan saat diperkosa pun dia tak punya tenaga. Hingga nasib nahas untuk yang kedua kalinya dia harus kehilangan kehormatannya. Nai berhasil Amangkurat gagahi. Demi menghindari akan terjadinya kehamilan anak ular, Nai pun memilih untuk gantung diri saja. Sebagai umat yang taat pada agama, sebenarnya Nai pun tahu bahwa ini adalah dosa paling besar, tapi dia tidak punya pilihan lain. Bila dia tetap bertahan hidup, bisa saja dia mengandung dan anak itu menjadi anak ular. Anak ular tidak akan bersikap baik. Arya dan Purnama bisa bersikap baik berkat bimbingan Laras yang memang taat agama. Nai merasa tidak akan mampu untuk membimbing anak ularnya menjadi baik. Maka dia pun membulatkan tekad. Usai sholat subuh dia gantung diri di depan rumah dengan luka hati yang amat dalam. Sebelum nyawanya lepas, dia terus mengucapkan kata maaf untuk dua anak yang sudah ia sia-siakan. Berharap suatu hari nanti anak-anaknya mau memaafkan kesalahan yang telah ia lakukan. Atau ku gali saja kuburannya. Bila anak itu memang ada, pasti masih tumbuh dalam perutnya. Amangkurat menemukan ide gila. Anak ular memang bertumbuh dengan cepat. Hanya dalam satu malam saja dia bisa bertumbuh dalam perut manusia. Arya dan Purnama dulu juga begitu. Mereka masa pertumbuhannya sangat cepat. Menemukan ide yang menurutnya pas untuk dilakoni, Amangkurat mengambil bahan untuk menggali dan segera bersiap untuk pergi. Walau keadaan tubuhnya belum terlalu stabil, tapi karena dia adalah setengah iblis juga, maka dia bisa cepat sembuh. Amangkurat membuka pintu pondok sambil membawa cangkul di pundaknya. Pintu pondok melanting hancur berantakan sebelum sempat terbuka sepenuhnya. Arya berdiri dengan tatapan nyalang kepada pamannya. Amangkurat gemetar melihat kemarahan Arya yang sangat mengerikan ini. Sudah 2 kali dia melihat pemuda kalem ini emosi. Mau kemana kau brengsek? Arya masuk ke dalam membuat Amangkurat mundur. Kenapa kau mengusikku? Aku tak punya urusan denganmu, sentak Amangkurat. Benarkah? Tapi aku merasa kau punya urusan denganku. Arya menyunggingkan bibirnya sinis. Aku sudah menuruti ucapanmu untuk tidak mengusikmu, Arya. Kenapa kau masih saja mengejarku? Amangkurat geram sekali rasanya. Arya menampar Amangkurat hingga pria itu melanting menabrak dinding pondok. Terasa kepalanya mau lepas saking kuatnya tamparan Arya. Dia bergegas bangun dan menyerang Arya dengan cangkul. Gerakannya juga masih lincah. Tulang iga Arya terkena gagang cangkul sehingga membuat nafas pemuda ini sesak. Tapi itu tidak membuat dia roboh. Malahan semakin menggebu-gebu untuk bisa melumpuhkan Amangkurat. Kau itu keponakanku, Arya, bentak Amangkurat. Aku tidak peduli. Mau keponakan dewa sekalipun. Bila dewa itu menyakitiku, maka dia akan kuhabisi, geram Arya. Jangan so peduli kau, Arya. Wanita itu sudah kalian buang, bentak Amangkurat. Semakin geram Arya mendengar ucapan Amangkurat barusan. Dia merasa tak pernah membuang ibunya. Justru sang ibulah yang membuang mereka.
Gerakan Arya sangat gesit dan tidak bisa dilihat oleh mata. Tubuh Amangkurat jatuh menggelinding satu persatu. Kepalanya jatuh dan bagian atas badannya ikut jatuh. Baru kemudian pinggangnya menyusul ambruk. Darah dan jeroannya berceceran di lantai. Entah mengapa Arya merasa itu makanan yang sangat lezat. Keinginannya untuk memakan itu sangatlah kuat. Arya sampai memegangi kepalanya karena takut mendengar bisikan yang menyuruhnya makan. Usus itu terlihat sangat menggiurkan mata. Nafas Arya terengah-engah tak karuan dan ia terjatuh di lantai. Tangannya gemetar ketika mengambil hati Amangkurat yang terlepas dari tubuhnya. Air liur Arya seakan mau jatuh saking pengennya makan hati itu. Dia semakin tak sanggup untuk menahan. Puk! Tubuh Arya melanting dengan sadisnya sampai tergulung-gulung jauh. Baru bisa berhenti setelah menabrak pohon besar. Purnama menatapnya dengan tatapan datar. Dia memahami kenapa Arya punya keinginan memakan jeroan mentah milik manusia. Itu akibat dari ilmu yang baru masuk lagi ke dalam tubuhnya. Untung saja Purnama datang tepat waktu, sehingga bisa mencegah Arya yang akan memakan jeroannya Amangkurat. Bisa bahaya bila Arya sudah merasakannya sekali. Maka dia akan terus mencari jeroan karena sudah kecanduan. Purnama tahu rasanya karena dia sudah merasakannya di posisi itu. Menahan keinginan itu bukanlah hal yang mudah. Harus kuat dan penuh keyakinan. Kendalikan dirimu, atau kuambil kembali kekuatan itu, ancam Purnama. Sekali saja kakak, kumohon, aku sangat menginginkannya. Hibah Arya memeluk ekor Purnama. Kau pikir nanti akan mudah berhenti bila kau sudah merasakannya? Lebih mudah menahannya sekarang daripada nanti-nanti, bentak Purnama. Aku tidak akan makan banyak, sedikit saja. Kumohon padamu. Arya masih tidak bisa menahan keinginannya. Tidak bisa juga Purnama mau bersikeras untuk memarahi adiknya, karena dia sudah tahu rasanya bagaimana menahan keinginan makan barang yang sangat kaum mereka sukai. Namun untungnya Purnama bisa menahan itu sampai sekarang. Makanlah. Purnama melemparkan hati milik Amangkurat. Arya menerimanya dengan senang hati karena mendapatkan apa yang ia inginkan. Matanya berbinar-binar senang, seperti anak kecil yang mendapatkan mainan kesukaannya. Harum aroma darah begitu ia sukai. Pasti juga rasanya ini akan nikmat sekali. Bersambung, nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Mas Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.